Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Bersyukur kita boleh ketemu lagi. Sebelumnya saya akan Oppo A7 minta tolong kalau memang bisa Oppo A7 untuk diganti nama supaya nanti saya bisa untuk mendoakan. Yang HP-nya di sini tertulis Oppo A7. Kalau memang bisa nanti diganti nama, saya akan supaya saya bisa mendoakan. Oppo A7 ini ya, untuk ya welcome home juga. Selamat bergabung Nixiko. Kalau saya boleh tanya dari mana ya Nixiko, benar ya? Bisa dibuka mic-nya? Mungkin kita sama-sama. Ya, sudah. Dari mana dari ya? Jessica. Oke, selamat ya. Nggak apa-apa, Ci. Selamat bergabung supaya kita di sini bisa saling mengenal ya. Ya, makasih. Selamat bergabung. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersyukur kita boleh bertemu kembali di PT Faithful. Sekali lagi saya mau sampaikan, hari ini kita tidak perlu lagi keluar masuk. Hari ini perdana untuk umum, juga kita akan nggak terputus lagi, kita akan jos ya, nggak keluar masuk lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di tempat ini. Saya juga bersyukur, hari ini juga saya mengucapkan bersyukur sekali kalau hari ini juga perdana di Surabaya, mungkin ada satu gereja yang juga sudah mulai buka. Tadi pagi saya juga mulai ke gereja, kayak sesuatu yang buat saya itu selama 6 bulan nggak ke gereja ini rasanya gimana. Tapi saat saya pagi ke gereja, ada suatu kelepasan, ada suatu yang selama ini mungkin kita sebagai orang Kristen kalau ke gereja hanya rutinitas. Tapi hari ini, sesuatu yang betul-betul 6 bulan ini saya rindukan, di mana ada kelepasan, ada sesuatu yang lepas dari rasanya dari sesuatu dari kehidupan saya yang saya bisa nyanyi, mau menyembah, nggak seperti 6 bulan ini saya hanya mendengarkan dari online, yang nggak ada, ya mau dibilang hadirat Tuhan ada, semua terbatas, tapi karena sinyal ya. Tuhan, saya yakin Tuhan nggak terbatas oleh apapun, tapi kadang-kadang sinyal ini yang buat kita nggak bisa untuk benar-benar lepas seperti saat kita di dalam gereja. Saya berdoa untuk kita semua juga, mungkin di bulan-bulan berikut kita semua sudah bisa ke gereja, walaupun tetap ada ibadah online. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat datang untuk Nixiko dan Oppo A7. Mungkin ini mamanya Ci Silvi dari Denpasar. Welcome home juga. Thank you untuk bergabung. Salam kenal dari kami. Terima kasih. Ayo kita sama-sama saat ini belajar mengenal Tuhan dan belajar bersama-sama mengerti firman Tuhan untuk hari ini. Kita langsung buka di Lukas 5. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Hari ini firman yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua di tempat ini, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ya, saya akan mulai baca ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan orang Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yehuda dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Perhatikan ayat 19. 20. Ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Perhatikan juga ayat 20. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkatalah kepada mereka, apa yang kamu dipikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Ya, kalau kita, ini firman Tuhan hanya sampai di ayat 26. Saya akan menjelaskan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di tempat ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya hari-hari ke depan kita boleh hidup berkemenangan. Ya. Kalau kita perhatikan dari isi firman ini, orang lumpuh disembuhkan. Firman ini, orang lumpuh disembuhkan. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak mengatakan sembuh atau bangkit dan angkat tilammu dan pulang ke rumah? Tapi kenapa? Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka dan berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kenapa kok Tuhan mengatakan itu lebih dahulu sebelum Tuhan menyembuhkan dia? Kenapa juga orang lumpuh ini sampai dibantu oleh temannya, dia harus diturunkan di depan Yesus sampai harus membuka atap rumah? Ya, saya akan mulai dulu. Gimana sebetulnya karakter dari orang lumpuh ini? Saya akan mulai dulu. Kita akan sama-sama belajar ya untuk mengenal lebih dalam lagi. Saya yakin bahwa kita semua saat ini bukan bayi rohani, bukan bayi Kristen yang mula-mula, tapi mulai hari ini kita mulai belajar lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan, mulai lagi dengan makanan keras. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil dan menjadi pilihan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan, bahkan untuk menjadi menginjili semua orang supaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat siapa saja yang mau percaya. Ya. Kalau kita lihat orang lumpuh ini, kalau kita pandang dari sudut mata kita ya, kita kupas sedikit. Kalau orang Tuhan Yesus bisa katakan dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Apakah Tuhan Yesus berkata sama orang yang mengusung orang lumpuh itu? Atau berkata sama orang lumpuh itu? Pastinya dia berkata terhadap orang lumpuh itu. Kenapa kok Tuhan Yesus katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni? Bukan mungkin ya, pastinya pada waktu itu, orang lumpuh ini mengalami satu penyakit kelumpuhan, dia tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena ada dosa di masa lalu. Sehingga dia mengalami satu penyakit. Suatu hal yang tidak enak. Misalnya seperti ini. Saat kita melakukan dosa, Tuhan mengampuni dosa kita pasti. Tetapi akibat dari dosa, kita harus menanggungnya. Sama seperti orang lumpuh ini. Kalau saya kasih perumpamaan. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik di masa lalu. Sehingga dia harus menerima akibat dari setiap perbuatannya. Tapi setiap akibat dari perbuatan ini, sebetulnya kita tidak boleh pandang sesuatu yang negatif. Jangan seperti orang Farisi yang langsung mengatakan sama Tuhan Yesus, yang dia langsung berkata, siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Jangan kita menghakimi. Sekali lagi saya katakan, setiap permasalahan yang kita hadapi, itu juga membawa kita boleh mengenal Tuhan. Setiap satu sakit yang kita alami, sebetulnya Tuhan mau menunjukkan mujizatnya juga untuk kita. Jadi kita jangan menghakimi. Oh iya, karena di masa lalu dia punya dosa ini, Mak. Dia harus mengalami akibat dari dosa itu. Itu belum tentu semua. Karena penghakiman itu punya Tuhan. Ya. Kenapa kok Tuhan mau katakan, hai saudara, dosamu diampuni. Pertama kali. Karena Tuhan mau menyatakan bahwa dia Tuhan. Dia sanggup. Dia bisa mengampuni setiap dosa. Kadang kita tidak pernah tahu tubuh kita ini baik suci. Saat tubuh kita jadi baik suci, kita melakukan hal yang tidak baik. Sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita. Ya. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tuhan umpamakan itu. Supaya apa? Supaya orang yang lumpuh ini tidak melihat terus masa lalunya. Kenapa aku ini terjadi seperti ini? Kenapa aku sakit ini? Apa dosaku? Bukankah aku ini sudah datang minta ampun padamu, Tuhan? Kenapa kau belum mengampuni? Padahal Tuhan sudah ngampunin dia. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita merasa apa yang kita lakukan di masa lalu Tuhan belum mengampuni kita. Karena apa? Karena kita belum disembuhkan dari sakit kita. Orang lumpuh ini bisa loh ambil pikiran seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Berarti apa? Ada pengampunan. Berarti ada apa? Ada kesembuhan. Kenapa Tuhan Yesus katakan itu sama orang lumpuh itu? Supaya apa? Supaya dia tidak lagi melihat ke belakang. Tuhan tahu, mungkin orang lumpuh ini berpikir dosa-dosanya yang lalu. Dia pada saat bertatap muka dengan Tuhan, dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak mungkin ada kesembuhan dalam kehidupannya. Tidak mungkin ada pemulihan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hai saudara, lupakan masa lalumu. Ayo bangkit sebagai manusia yang baru saat ini berjalan bersamaku. Itu yang Tuhan katakan pada saat saya baca hikmat ini. Orang lumpuh ini di karakter orang lumpuh ini di Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ini. Saya akan beritahu ya. Orang lumpuh ini dia datang ke Tuhan Yesus. Bahkan walaupun dia ini menyusahkan loh. Teman-temannya harus menggotong dia dengan ranjang, dengan tilam, harus menurunkan dari atap rumah, harus di depan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mengadakan KKR kesembuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus hanya datang waktu itu cuma mengajar beberapa orang Farisi dan orang Taurat untuk duduk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Tapi segitunya orang lumpuh ini datang sama Tuhan Yesus, banyak orang yang menghalangi dia tidak bisa mendekat sama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak kehabisan akal bersama teman-temannya. Bahkan si lumpuh ini, dia bahkan menurunkan si lumpuh ini persis di hadapan Tuhan Yesus. Tilam itu. Mungkin hari-hari ini kita juga sama. Kalau kita menghadapi sesuatu pergumulan di hadapan kita sulit menemui Tuhan. Karena apa? Keinginan daging kita. Dosa kita. Tapi kita tidak mau berusaha seperti orang lumpuh ini. Gimana pun juga cari Tuhan terus-menerus. Sedikit disentil dengan firman, sedikit dimarahi dengan firman, sedikit ditegur dengan firman, sudah. Tidak mau lagi sama Tuhan. Kita lihat karakter orang lumpuh ini. Walaupun dia terhalang, nggak bisa banyak orang datang. Lihat, dia tetap di atas tilam itu. Dia tetap bersama teman-temannya, dia mau di atas, dia turunkan tilamnya di hadapan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ini bisa melihat dia, fokus dengan dia, apa yang jadi kemauan dia. Tapi hari ini, apakah kita sama seperti orang lumpuh itu? Yang tetap mencari Tuhan Yesus walaupun pergumulan kita sebesar apa? Ataukah kita sama, kasih tetap mengandalkan kekuatan kita? Ya, itu karakter orang lumpuh yang pertama saya dapat dari firman ini. Kedua,
Saya yakin orang lumpuh itu sebelum ketemu Tuhan Yesus, dia pasti sudah berdoa terlebih dahulu. Dia pasti sudah mendengar Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan siapa saja yang saat dia temui. Sampai segitunya dia mau menemui Tuhan Yesus. Dia pasti sudah mendengar berita di mana-mana. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Tuhan Yesus berkuasa atas suatu penyakit. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Dia pasti, dia punya iman. Dia mau ketemu sama Tuhan Yesus ini. Dia punya iman. Dia berdoa terus dengan Bapa. Supaya apa? Dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Ada kesempatan. Karena tidak mungkin orang lumpuh ini harus jalan di tempat yang jauh sekali. Sedangkan temannya harus menggotong dia. Nggak mungkin. Sedangkan zaman itu, semua perjalanan yang jauh harus ditempuh dengan jalan kaki. Dia pasti sudah berdoa dengan Bapa supaya dia diizinkan ketemu dengan Tuhan. Supaya bisa bertatap muka. Supaya dia bisa melihat kesembuhan yang terjadi atas kehidupannya. Dia tidak peduli apa kata orang. Saya yakin sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, dia sudah pasti datang ke Bapa. Dia pasti berdoa terus supaya Bapa memberikan waktu dan kesempatan untuk dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat waktu dan kesempatan yang Bapak berikan itu bukan waktu yang sedikit. Mungkin hari ini Alkitab tidak mengulas berapa lama si orang lumpuh ini berdoa kepingin ketemu sama Tuhan Yesus. Alkitab tidak mengulas. Tapi saya yakin semuanya pasti ada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semuanya. Dia pasti berdoa. Dengan waktu dia bertemu dengan Bapa, dia berdoa. Itu menimbulkan apa? Iman percaya dia. Padahal dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Dia hanya mendengar loh. Tapi dia punya iman percaya. Dia akan bertemu suatu ketika. Bertatap muka. Dia percaya dia pasti akan sembuh. Apakah hari-hari ini kita seperti itu? Apakah kita masih juga berdoa walaupun pergumulan kita ini besar, kecil, kita apa tadi berdoa? Apakah kita minta cepat-cepat Tuhan mengeluarkan kita dari proses kita? Atau kita masih menikmati setiap proses kita dengan ucapan syukur? Orang lumpuh ini tidak tahu kapan waktunya bertemu. Karena semua waktunya itu pasti Tuhan yang atur. Ya. Poin ketiga, karakter dari orang lumpuh ini. Saat Tuhan berbicara padanya, bahwa dosanya sudah diampuni. Karena kita tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, hanya Tuhan yang tahu apa yang dosa kita lakukan. Karena kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Apapun di hadapan Tuhan hari ini, semuanya tuh kelihatan. Walaupun kita mau kita tutupi seperti apapun, semua pasti telanjang. Semua pasti kelihatan. Karena Tuhan ini adalah hakim yang luar biasa adil. Hari ini saya katakan. Kenapa dia katakan dosamu sudah diampuni? Dan pasti saat Tuhan Yesus katakan itu, si lumpuh ini pasti dalam hati pasti merasa apa? Ya Tuhan, terima kasih kau sudah mengampuni dosaku. Kau melihat hari ini pertobatanku sungguh-sungguh. Kau melihat sampai hari ini aku melakukan pertobatan sungguh-sungguh. Kalau waktu itu tidak ada pertobatan sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah ada kesembuhan? Apakah ada namanya pemulihan? Pasti tidak ada, saudara-saudara. Kalau saat kita sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, kita tahu saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita bertatap muka dengan muka, bukan dengan arti kata kita mati loh ya. Tapi kita bertatap muka dengan Yesus, Tuhan Yesus berarti mengalami keintiman dengan Tuhan. Percayalah, waktunya itu berarti waktunya pergumulan kita selesai. Kita berkemenangan, pemulihan terjadi, satu penyakit disembuhkan. Karena saat bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan bertemu dengan sosok seorang yang punya kuasa, yang punya power, raja di atas segala raja hari ini. Tapi adakah kita ini punya hati yang seperti itu? Kalau Tuhan bilang dosamu sudah diampuni, mungkin saat ini kalau kita di zaman sekarang melalui firman, adakah kita ini punya iman percaya? Adakah kita percaya firman yang bicara sama kita hari ini? Bagaimana kita boleh percaya dengan firman yang bicara? Kalau hari ini, kalau kita orang Kristen, kalau hanya baca firman hanya rutinitas.
hanya sekedar sekolah cuma setor muka kasarannya. Ya, orang Kristen cuma setor muka, kalau nggak baca firman berarti biasa, nggak bisa, ada sesuatu yang hilang. Tapi hari ini baca firman itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu bedanya orang Kristen yang biasa sama orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati bisa tahu suara gembalanya karena dia punya jam keintiman dengan gembalanya, dengan Tuannya. Tapi kalau orang Kristen biasa, dia nggak tahu gembalanya ngomong apa. Dia berjalan, memang dia baca firman, tapi dia berjalan dengan pemikirannya dia sendiri. Dia tidak berjalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saat si lumpuh ini disembuhkan Tuhan, saat dosanya Tuhan kata sudah diampuni, Tuhan pasti melihat hati orang lumpuh ini. Pasti dia melihat, oh ternyata si orang lumpuh ini benar-benar bertobat. Pertobatannya keluar dari hati. Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu dengan segala perkataan kita, wajah kita, atau kalau kita suka citanya pura-pura, atau kita seperti manusia munafik hari ini. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa ditipu, saudara-saudara. Tuhan melihat hati dari si lumpuh ini. Si lumpuh ini mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hatinya. Maka dari pertobatan yang keluar dari hati menimbulkan iman percaya yang luar biasa. Dia juga disertai iman percaya. Itu yang menggerakkan Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan terhadap si lumpuh ini. Kalau kita mengharapkan hari ini kesembuhan, pemulihan, keuangan, pekerjaan, pemulihan keluarga, tapi kalau kita hari ini tidak pernah melakukan pertobatan, dalam arti kata pertobatan karakter dari hari ke hari, kita tidak akan pernah menjumpai itu, saudara-saudara. Karena apa yang menggerakkan Tuhan bisa melakukannya? Pertobatan kita, pertobatan karakter kita. Kalau kita saat ini cuma memandang, Tuhan kamu sanggup membuat masalah saya selesai, penyakit saya sembuh, segalanya sembuh, apapun sembuh. Benar, Tuhan sanggup. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi Tuhan lebih tertarik hari ini dengan karakter kita. Bukan tertarik dengan masalah kita. Bagi Tuhan masalah kita mudah. Tapi karakter kita ini susah untuk dibentuk. Bukan Tuhan tidak mampu loh untuk merubah karakter kita. Bisa. Tetapi kita ini sebagai suatu pribadi yang diciptakan sepadan dengan Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Karena kita ini diciptakan Tuhan serupa segambar. Kita ini bukan diciptakan kayak robot. Kalau robot hanya terima perintah. Tapi hidup kita juga hidup yang menentukan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Besok mau makan apa-apa, itu udah pilihan. Semua yang kita lakukan diperhadapkan dengan pilihan. Selama kita hidup, kita pasti diperhadapkan dengan pilihan. Tapi apakah pilihan yang kita pilih ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Karena setiap pilihan yang kita lakukan, pilihan yang kita sudah ambil dan kita mau melangkah, itu pasti ada akibat, ada resiko yang kita tanggung. Tapi kalau kita melakukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka resiko segala sesuatu, kegagalan apapun, itu resikonya kecil. Bahkan saya katakan tidak ada. Karena saya yakin Tuhan bertanggung jawab untuk semua segala sesuatunya. Apa yang terjadi atas kehidupan kita hari-hari ini. Karena Tuhan pegang kendali, saudara-saudara. Mungkin hari ini saudara khawatir dengan segala sesuatu keuangan kita, keuangan saudara, kesehatan. Kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku divonis dokter seperti tapi aku nggak ketemu apapun, Tuhan? Ayo, percayalah Tuhan pegang kendali. Walaupun saat ini mungkin apapun yang hari ini saudara alami, mungkin di masa lalu itu akibat dari dosa kita. Percayalah, Tuhan sudah mengampuni saudara. Sama seperti orang lumpuh itu, saat dia bangkit itu dia terima kesembuhan. Benar secara cerita di Alkitab, di firman Tuhan, dia terima kesembuhan. Tapi hikmat yang Tuhan berikan buat saya, saat dia bangkit angkat tilamnya, berarti dia sedang menyatakan, datang sama Tuhan, iya Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Dia bangkit dari keterpurukannya, dia bangkit, dia berjalan bersama Tuhan Yesus.
dia memulai proses bersama Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini, saudara, kalau seperti syair lagu itu menggenapi firman. Apapun yang hari ini kita kerjakan, hari ini semuanya itu pasti punya resiko, punya akibat. Tapi kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, berjalan dengan apa yang Tuhan mau katakan buat hidup kita, kita pasti akan terima akhirnya tuh ending yang luar biasa. Tapi kalau kita terimanya hari ini enak, zona nyaman, endingnya pasti ending kebinasaan buat kita. Ya, firman yang saya sampaikan hari ini, orang lumpuh disembuhkan, itu yang saya harus berikan dulu pengertiannya di dalam firman ini. Hari ini saya akan langsung masuk dalam judul, hidup berkemenangan atas dosa. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya di tempat ini. Hidup berkemenangan atas dosa ini, hidup yang melakukan pertobatan sungguh-sungguh. Itu yang tadi sudah saya katakan. Hidup yang berbalik sungguh-sungguh kepada setiap jalan-jalannya. Karena seringkali kita ini seorang Kristen hanya merenungi nasib atau menyesali, walaupun menyesali masa lalu, kenapa ini dan itu, kenapa saya kok salah dalam mengambil sikap, langkah atau apapun. Itu enggak perlu lagi disesali, saudara. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Penilaian kita bukan di masa lalu, tapi penilaian kita terhadap bagi Tuhan saat ini, penilaian Tuhan bagi kita, apa yang kita kerjakan saat ini, sampai endingnya, terakhirnya. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Bukan tadi sudah saya katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hari ini kita semua sudah diampuni Tuhan. Ayo, bangkit. Berjalanlah bersama Tuhan. Jangan lagi melihat masa lalu kita. Tidak ada gunanya itu semua kita sesali. Karena buat kita waktu tidak bisa berbalik lagi. Apa yang mau kita benarkan di masa lalu tidak ada. Hari ini memang keputusan kita di masa lalu keputusan yang salah. Sehingga menghasilkan suatu hasil yang saat ini kita jalani. Tapi kalau saat ini kita jalani setiap proses ini dengan sukacita dan bersama Tuhan loh ya. Pastinya akan ada kemenangan di depan kita. Jadi kalau saya mau umpamakan kita ini harus punya karakter ya, seperti orang lumpuh. Karena saat orang lumpuh itu ketemu Tuhan, dia boleh menerima kemenangan. Dia boleh menerima janji Tuhan. Sama seperti hari ini. Apakah kita ini tidak punya kesempatan untuk hal yang sama? Apakah kita ini tidak punya kesempatan untuk hal yang sama? Untuk menikmati janji Tuhan? Saya cuma mau katakan, kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita binasa. Tuhan mau kita menikmati setiap janji kemenangan. Hidup berkemenangan atas dosa ini. Kadang Tuhan mau bawa kita kemenangan, tapi kita selalu merasa tidak layak. Karena apa? Karena intimidasi iblis ini loh. Sering berkata, kamu tidak layak terima berkatmu karena dosamu di masa lalu. Mungkin kamu dulu suka berzina. Mungkin dulu kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, pencuri, penipu. Ya kan? Siapa dia sekarang ini kalau kita mau baca, maksudnya kalau kita baca di firman ini, Tuhan datang bukan untuk orang sehat, tapi Tuhan datang untuk orang sakit. Kita semua ini sakit, saudara-saudara. Sakit dalam arti apa? Sakit rohani. Setiap hari kita butuh suntikan Tuhan, supaya apa? Karakter kita diubahkan dari hari ke hari. Ayo, kita harus mau berjalan dengan prosesnya Tuhan. Sama seperti lumpuh itu, saat dia bilang, Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, bawa pulang. Berarti apa? Bangunlah, angkat tilammu. Berarti apa? Ayo bangun sekarang, berjalan dengan prosesmu. Apakah orang lumpuh itu nanti tidak bisa maksudnya saat dia mengalami kesembuhan, benar Tuhan kasih kesembuhan sempurna. Tapi kalau dia jatuh dengan dosa yang sama lagi, apa dia nggak bisa mengalami satu penyakit lagi? Pasti bisa, karena manusia tidak kebal dengan penyakit, saudara-saudara. Tapi hari ini, saat kita melakukan ketetapan Tuhan, saat kita berjalan dengan kehendak Tuhan, percayalah, tidak ada satu penyakit apapun yang menimpa kita. Karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Pasti setiap segala sesuatu, bukan maksudnya penyakit ya, maksudnya yang berat-berat maksud saya ya.
pasti Tuhan berikan mujizat. Kalau pilek batuk pasti ada. Tapi tidak ada hidup di dalam Tuhan ini rancangan-rancangan kecelakaan. Pasti rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan orang yang mati terus sakit kanker seorang hamba Tuhan berarti dia banyak dosa. Enggak. Karena itu semua sudah Tuhan rancangkan. Tapi paling tidak, hidup kita ini saat kita mendekat sama Tuhan, saat seperti orang lumpuh ini yang melakukan pertobatan sungguh-sungguh, percayalah saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita akan banyak mengalami yang namanya mujizat. Pasti Tuhan nyatakan mujizat. Apa yang menjadi ketakutan kita, Tuhan tidak akan pernah berikan itu sama kita. Karena kita ini biji matanya, kita ini anak kesayangannya. Ayo, jangan melihat lagi ke belakang, jangan melihat lagi masa lalu kita. Jalan ke depan, nikmati setiap prosesmu bersama Tuhan. Apapun hari-hari ini yang terjadi atas kehidupan kita. Kita percaya, Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak akan biarkan kita. Mungkin hari ini kita perlu datang sama Tuhan, merendahkan diri kita. Datang menghadap sama Tuhan. Mengakui setiap dosa kita. Dan kita siap untuk dipulihkan. Saat dipulihkan emang jawaban kemenangan. Tapi dipulihkan itu harus ikut prosedurnya. Prosesnya Tuhan. Untuk dimurnikan. Setiap pemurnian itu pasti sakit. Pasti semua akan sakit, terasa tidak enak. Tapi saat kita menikmati dengan ucapan syukur, saya percaya waktu untuk setiap pergumulan kita pasti akan lebih cepat selesai daripada kita cuma mengeluh atau kita hanya cuma terus seperti bangsa Israel yang nggak ada habis-habisnya komplain terus sama Tuhan. Ya, saya akan berikan langsung poinnya. 2 langkah penting untuk hidup berkemenangan atas dosa. Ya. Berkemenangan atas dosa, poin pertama, hidup sebagai manusia baru. Mungkin hari ini kita harus menjadi manusia baru. Mungkin kita saat ini sudah Kristen lama, Kristen yang sudah kenal Tuhan Yesus, Kristen yang tahu kebenaran, tapi bukan pelaku firman. Tapi hari ini Tuhan tuntut lebih lagi, hidup sebagai manusia ramah, manusia baru. Kita langsung buka di Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Ya, bentar ya. Kolose 3 ayat 10, saudara-saudara, sebentar. Ya, Kolose 3 ayat 10, 9 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Diperbarui menurut gambar kaliknya. Jadi kita harus serupa segambar dengan Tuhan yang kita sembah hari ini. Kalau kita tidak serupa dengan segambar dengan Tuhan yang kita sembah, berarti kita belum menjadi manusia yang baru. Paling tidak harus segambar serupa. Karena apa yang jadi patokan buat kita kalau kita menjadi manusia baru? Patokan kita hanya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak punya patokan gambaran siapa yang kita contoh, kita pasti bingung hari ini. Tapi hari ini kita punya patokan yang pasti. Tuhan Yesus. Manusia baru ini menanggalkan setiap dosa. Menanggalkan dosa yang saat ini, kebanyakan dosa ini ditawarkan oleh dunia untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima janji kemenangan. Kadang-kadang yang menghalangi hidup berkemenangan ini adalah dosa kita sendiri. Sebetulnya saat kita ambil keputusan melakukan apa yang Tuhan mau, saat kita ambil keputusan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak akan mengalami akibat dari dosa itu. Hari ini, hiduplah sebagai manusia baru. Ambil komitmen mulai hari ini, hidup yang serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah tahu, saat kita mengambil komitmen itu, tiba-tiba pergumulan kita selesai. Tiba-tiba apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, semuanya boleh selesai. Ya, poin kedua. Ya, hendaklah dosa tidak berkuasa atas tubuhmu. Itu ada di Roma 6. Kita buka dulu.
Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti lagi keinginannya. 3, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelahiman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayo, jangan biarkan dosa berkuasa atas tubuh kita. Misalnya ini, kita punya kepahitan sama seseorang. Berarti yang kepahitan apa? Hati kita kan? Padahal kalau kepahitan itu kita simpan terus dalam hati, itu sesuatu yang tidak baik. Pada akhirnya akan menyebabkan satu penyakit buat kita. Penyakit apa? Kanker. Kalau kita tidak menyimpan kepahitan itu, mungkin kita bisa menikmati hidup yang damai sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena saudara harus tahu, karena tubuh kita ini adalah bait suci, bait sucinya Allah. Jadi tubuh kita harus kita isi dengan sesuatu yang baik datang dari Allah. Kalau kita tidak pernah biarkan semuanya yang mengalir dalam tubuh kita ini adalah sesuatu yang baik, maka kita akan ikut apa kata dunia hari ini. Ya, itu berkemenangan atas dosa, berarti kita harus menang. Kita harus punya penguasaan diri, kita harus punya pengendalian diri atas tubuh kita, pikiran kita. Kadang dosa ini tidak berpikir segala sesuatu, kadang dosa juga bisa berasal dari pikiran. Misalnya hari ini mungkin ada yang sakit, mikir terus, Tuhan kenapa aku terima ini dan itu. Saya cuma mau katakan, hati yang gembira adalah obat. Hari ini yang kita bisa lakukan, mungkin hari ini kita ada yang sakit, kita ada yang hari ini juga menerima keuangan yang tidak baik, maksudnya permasalahan dalam pergumulan keuangan, ekonomi, juga pergumulan dalam keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu semua juga ada akibat dari dosa kita, mungkin dengan keluarga kita tidak pernah memperhatikan, akhir keluarga kita jadi berantakan. Kalau dengan keuangan, mungkin kita di masa lalu tidak memanage keuangan kita dengan baik, gitu kan? Atau mungkin hari ini ada yang mungkin sakit nih, Tuhan, aku TBC, mungkin di masa lalu juga perokok, ya kan? Mulai hari ini, pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Jangan lagi melihat masa lalu, jangan lagi melihat apapun hari-harinya yang terjadi di belakang. Berdamailah dengan diri kita saat ini, terus jalani setiap proses ini dengan sukacita. Kalau saudara tidak berdamai dengan diri sendiri, tapi tetap masih melihat masa lalu, atau juga tidak berdamai dengan orang yang menyakiti kita, kita nggak akan pernah bisa melihat di depannya ada hidup yang berkemenangan. Karena apa? Karena dosa kita itu sendiri. Ayo, hari ini saya percaya, saya juga tadi juga cukup luar biasa untuk mengupas firman ini sampai agak lebih sore. Tuhan bawa saya lebih dalam untuk masuk lagi dalam hikmat-Nya. Saya percaya walaupun saat ini yang saya sampaikan juga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara di tempat ini. Dan saya juga percaya kita juga hari ini harus mulai hidup berkemenangan atas dosa. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengar firman. Sekian untuk firman-Nya. Ayo kita masuk pujian penyembahan dulu. Yuk. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, kami mau punya karakter seperti orang lumpuh ini. Kami percaya Tuhan, kemanapun saat ini kami menghadapi permasalahan kami mau tetap mencari Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, pada waktunya kami juga akan menemui Engkau. Saat kami menemui Engkau, berarti kami melihat jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu boleh tertanam dalam loh hati kami yang paling dalam, dan kami percaya firman ini boleh membawa kami mengerti setiap rencana-Mu atas
atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami di tempat ini semua. Dan saat kami ikut dan saat kami selesai, kami menjadi satu pribadi yang sudah berbeda, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya.